Cara aku untuk membagi waktu atau manajemen waktu ya tentunya aku tuh untuk audisi kemarin itu pada saat weekend, jadi ada golden ticket sendiri. Nah golden ticket itu seleksi, jadi kita dapat golden ticket tanpa harus mengikuti seleksi tahap 1. Ini pertanyaannya relate ya sama aku jujur pas setelah grand final dan mendapatkan gelar winner itu aku generasi muda, kita sebagai generasi Z ya, yang dimana kita harus sadar akan pentingnya lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita harus sadar sebagai generasi muda yang nantinya kita akan melanjutkan tongkat estafet di lingkungan. Halo Sobat Brawijayan, selamat datang di acara SBD Santai Bareng Diplomasi. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Di sini ada Duta Lingkungan Jawa Timur. Kak, Sobat Brawijayan di rumah ini mungkin ada yang belum kenal kakak. Bisa nggak kakak kenalin diri dulu? Oke, boleh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Maulana Haisyar, biasa disapa Ical. Aku merupakan mahasiswa aktif di PSDK UB Kediri semester 7 yang saat ini sedang sibuk skripsian ya kalau bisa kita bilang. Dan saat ini aku sedang menjabat sebagai winner Duta Lingkungan Jawa Timur tahun 2023. Semoga skripsinya itu bisa dilancarin ya Kak. Amin amin, terima kasih. Nah, kan kakak pas awal-awal daftar untuk jadi duta nih, itu bisa nggak bagi waktu antara tugas kuliah sama seleksi buat jadi dutanya? Oke, pertanyaan menarik sih. Oke, aku jawab ya. Iya. Jadi cara aku untuk membagi waktu atau manajemen waktu ya tentunya aku tuh untuk audisi kemarin itu pada saat weekend, jadi Sabtu sama Minggu. Jadi otomatis kayak dari hari Senin sampai Jumat aku memikirkan untuk perkuliahan. Kemudian pada Sabtu Minggu itu aku fokus ke audisi di Duta Lingkungan ini gitu, dan itu tempat audisinya itu ada di Surabaya. Jadi mungkin pagi sampai sore aku memikirkan perkuliahan, kemudian malamnya itu aku belajar buat seleksi duta ini gitu. Capek ya Kak? Oh dibilang capek sih, tapi alhamdulillah hasilnya sekarang gitu. Alhamdulillah. Apa sih motivasi kakak yang buat sampai kakak pengen kekeh gitu, pulang paginya sampai sore kuliah, terus sorenya langsung pergi ke sana, itu motivasinya apa deh? Oke, tentunya sebagai kita ya mahasiswa ingin berprestasi di luar kampus, yaitu di non-akademik, tentunya aku pengen nih, awalnya tuh sebenarnya iseng-iseng gitu loh, iseng-iseng ikut Duta Lingkungan ini, tapi aku tuh juga tertarik akan lingkungan gitu. Kok ya udahlah nyoba aja gitu kan, jauh ke Surabaya, harus transportnya juga PP dan lain sebagainya. Aku mempersiapkan itu dengan matang, jadi motivasi aku untuk mengikuti ini tuh karena aku melihat lingkungan baik dari di diriku sendiri maupun di lingkungan sekitarku itu tuh kurang gitu loh. Yang dimana kita sebagai mahasiswa itu masih kurang kesadaran akan pentingnya lingkungan. Dari contohnya kayak kalau mahasiswa tuh masih menggunakan botol plastik ya kan, kemudian kayak membuang sampah sembarangan kayak gitu, dan masih belum mengetahui terkait dengan sampah organik maupun anorganik itu sendiri gitu. Jadi aku sebagai mahasiswa di UB Kediri ini pun juga ingin mengajak teman-teman di UB Kediri ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan gitu. Contohnya sebenarnya hal kecil itu udah bisa berdampak besar bagi kita, yang dimana kita aja berangkat ke kampus ya, itu bisa menggunakan botol tumbler gitu, atau enggak isi ulang, di mana itu kan jadi mengurangi sampah plastik yang ada gitu. Kemudian juga kita bisa menggunakan sedotan yang lagi hits ya, namanya stainless itu loh. Sedotan stainless steel. Kemudian kita juga bisa membuang atau membedakan sampah anorganik maupun organik ke tempat sampah yang disediakan oleh UB Kediri gitu. Kalau boleh tahu, misalnya rating nih Kak, dari 1 sampai 10, sesusah apa sih proses buat jadi Duta Kediri itu? Duta Lingkungan maksudnya. Oke. Kalau proses ya, kalau susah itu di 9/10 sih.
Susah gitu. banget berarti ya. Tapi aku enjoy ngejalaninnya gitu. Jadi sesulit apapun aku tuh percaya tidak ada yang tidak ada kesulitan di dunia ini. Sesulit apapun kesulitan akan duduk pada orang yang berjuang gitu. Jadi kalau menurutku apapun sulitnya harus kita terobos lah ibaratnya gitu, harus kita perjuangkan karena kan visi dan misi kita tuh udah ada gitu loh. Kita ingin memperjuangkan lingkungan gitu, yang dimana ya udah apapun permasalahannya, apapun kendalanya, tetap kita jalankan seperti itu. Bisa diceritain nggak proses awal mulanya pendaftaran berkas sampai kakak udah jadi winner? Oke, boleh. Ini kayaknya cukup panjang ya. Iya. Semua nggak apa-apa, aku sharing sedikit nih. Sharing banyak sih. Sharing banyak. Jadi waktu itu kita tuh di bulan Maret kalau nggak salah, di bulan Maret itu udah pembukaan, maksudnya pendaftaran dari Duta Lingkungan Jawa Timur. Nah, di mana aku mempersiapkan dari berkas-berkas itu sendiri, dari A sampai Z, kemudian aku kirim ke panitia, dan kita juga disuruh untuk mengupload Twibbon, yang dimana Twibbon itu harus berisikan caption yang menarik, gitu, caption yang menarik. Nah, ternyata setelah aku mengirimkan berkas tersebut, kemudian beberapa hari yang akan datang itu pengumuman seleksi berkas, iya. Ternyata dari seleksi berkas dan postingan Twibbon itu, alhamdulillahnya aku masuk ke dalam seleksi selanjutnya dengan menggunakan golden ticket gitu loh. Jadi ada golden ticket sendiri. Nah, golden ticket itu jadi kita dapat golden ticket tanpa harus mengikuti seleksi tahap 1. Oh, enak dong. Jadi ya, langsung ke tahap 2 yaitu wawancara gitu. Jadi ada berkas, kemudian seleksi tahap 1, kemudian seleksi tahap 2, dan menjadi finalis di Duta Lingkungan gitu. Nah, alhamdulillahnya kemarin aku dapat golden ticket. Nah, golden ticketnya itu aku langsung ke seleksi tahap 2 yaitu wawancara yang aku bilang tadi di Surabaya gitu. Nah, jadi kan aku tidak perlu belajar untuk yang tahap 1 kan, jadi aku fokusnya ke wawancara aja gitu. Alhamdulillahnya aku lolos ke wawancara, dan pada saat itu pun langsung pengumuman untuk menjadi finalis dari Duta Lingkungan Jawa Timur. Nah, setelah pengumuman finalis, kita kan juga ada karantina ya. Jadi untuk berapa harinya itu sekitar 2 hari 2 malam. Jadi sebenarnya 3 hari 2 malam, tapi yang hari ketiganya ini grand finalnya gitu. Jadi untuk di karantinanya kita tuh di salah satu hotel di Surabaya, kita disatukan, kemudian kita ada gala dinner juga, setting ceremony untuk penyematan SAS juga, kemudian kita ada deep interview juga gitu. Dan deep interviewnya itu banyak sih, dari aku dapat informasi dari teman-teman, ada yang senang, kemudian ada yang sedih juga, ada yang nggak bisa jawab, ada yang bisa jawab, dan lain sebagainya. Itu campur aduk gitu loh untuk di deep interview, karena itu emang yang paling menegangkan dari ketika kita mengikuti pemilihan duta gitu. Jadi kan deep interview itu kayak kita tuh apa ya, dari panitia, dari jurinya, maksudnya juri panitia ke kita tuh jadi kayak itu gitu loh. Jadi kayak mengetahui dari pesertanya kayak gimana sih untuk kedepannya, sanggup gak untuk melanjutkan Duta Lingkungan Jawa Timur ini. Kemudian kita juga ada sharing di kelompok itu terkait dengan advokasi kita. Nah, di karantina itu kita juga banyak sih sebenarnya pengalaman yang seru juga di karantina tersebut. Kemudian setelah itu kita di grand finalnya itu di salah satu mall di Surabaya juga, dan itu alhamdulillah banyak banget yang nonton. Dan pada saat itu pun aku juga sebenarnya nggak bawa supporter sama sekali gitu, karena aku juga kayak ya kan di Surabaya ya, dan teman-temanku di Kediri, jadi kayak aduh ya udah nih kayaknya susah juga buat dateng kan. It's okay, tapi alhamdulillahnya Allah waktu itu ngasih aku kesempatan untuk melanjutkan untuk ke tahap top 8. Abis itu kita dikasih motion challenge gitu, menjawab pertanyaan di atas panggung, dan alhamdulillahnya aku setelah top 8 itu aku masuk ke top 3. Sebenarnya aku di top 3 itu juga nggak nyangka sih gitu, karena ya udah aku ingin mengikuti Duta Lingkungan ini juga iseng kan awalnya, jadi kayak di top 8 aja udah bersyukur banget. Nah, Allah ngasih aku lebih di top 3. Nah, di top 3 itu alhamdulillahnya aku juga bisa menjawab dari pertanyaan dewan juri. Kemudian aku juga nggak tahu kenapa Allah lebih ngasih lagi di posisiku di winner gitu, juara 1. Alhamdulillah sangat bersyukur sih aku gitu. Mungkin emang kakaknya itu
motivasi yang bagus gitu Kak sampai bisa jadi winner. Oke, Kalau oke. boleh tahu tips and trick biar dapat golden ticket itu gimana Kak? Oke, jadi tips and trick ya, kalaupun nanti teman-teman semua yang ada di sini tahun depan nih ingin ataupun kamu sendiri nih ingin mengikuti Duta Lingkungan nih, suatu saat nanti ada persyaratan golden ticket juga, ingin mendapatkan golden ticket, itu caranya bisa kalian posting Twibbon kemudian dengan caption yang menarik terkait dengan lingkungan gitu. Nah dari caption tersebut nanti akan dipilih oleh panitia, nanti panitia akan menyaring mana untuk caption yang menarik gitu. Pokoknya yang terkait dengan lingkungan yang menarik yang bisa panitia bilang kayak ih ini beda nih dari yang lain gitu. Pokoknya beda lah dari teman-teman yang lain. Jadi itu pasti jadi nilai plus tersendiri gitu. Perasaannya itu pas udah jadi winner gitu, itu kayak aduh gimana ya aku bisa nggak ya gitu nggak Kak? Oke, ini pertanyaannya relate ya sama aku. Jujur pas setelah grand final dan mendapatkan gelar winner, itu aku bener apa yang kamu bilang. Aku tuh kayak langsung, aduh ini gimana ya, ini aku bisa ngejalanin nggak? Ini aku emang cocok ya jadi winner. Aku itu di situ beberapa hari setelah grand final, aku memikirkan hal tersebut. Overthinkingku tuh keluar gitu. Soalnya kayak aku takut ketika aku dinobatkan menjadi winner, aku nggak bisa ngebawa Duta Lingkungan ke arah yang benar lah ibaratnya gitu. Ternyata itu hanyalah halusinasi otakku saja gitu loh. Kayak aku nggak bisa. Di awal seperti itu. Cuman ketika sudah berapa ya, ini 4 bulan aku menjabat, 4 atau 5 bulan aku menjabat, alhamdulillahnya semua apa yang aku kerjakan dengan ikhlas itu terlaksana dengan baik gitu. Jadi apa ya, kayak program kerja yang sudah aku jalankan, itu advokasiku yang sudah aku jalankan itu alhamdulillah terlaksana dengan baik ya. Advokasiku ya berada di Malang kadang-kadang, kemudian ada di Surabaya juga. Jadi di kota-kota yang di Jawa Timur pun yang belum pernah aku tuju gitu ya, belum aku kesana gitu. Alhamdulillahnya aku pernah kesana dan itu menjadi sebuah pengalaman besar, pengalaman baru aku untuk mengerti akan Jawa Timur dan lingkungan dan sekitarnya gitu. Ini kan udah 4-5 bulan ya Kak jadi duta. Itu di Kakak sendiri ada rasa perubahan nggak? Kayak lebih aware sama lingkungan atau gimana? Tentunya ada dong, karena kan sebagai Duta Lingkungan menjadi role model ya bagi teman-teman kita di perkuliahan maupun masyarakat gitu, yang dimana kita menjadi role model dan juga mengajak serta mengedukasi kepada masyarakat semua bahwasannya lingkungan itu sangat penting untuk kita jaga, lestarikan, dan kita rawat juga, yang dimana ketika lingkungan itu nantinya kayak kita acuh tak acuh, kayak bodo amat dan lain sebagainya, bahasanya anak-anak sekarang kan gitu ya, kayak udahlah bodo amat gitu, itu akan berdampak besar bagi kita gitu loh. Kalau kita nggak ngerawat, kita nggak ngejaga dan kita lestarikan, tentunya lingkungan itu apa ya, kayak juga bodo amat ke kita gitu, akan rusak dan kita nggak akan mendapatkan manfaat dari lingkungan itu sendiri. Jadi pokoknya sebagai Duta Lingkungan ini, aku berharapnya juga dari aku sendiri pun itu bisa aware terkait dengan lingkungan gitu. Sebenarnya hal-hal kecil aja yang kita lakukan pada saat ini itu akan berdampak besar bagi lingkungan yang akan datang gitu. Kalau di Duta Lingkungan ini ada program kerja nggak Kak? Oke, kalau dari program kerja sendiri ya, dari aku sendiri, itu aku ada advokasiku namanya ICAL, nama aku sendiri. Mau tahu nggak apa? Apa? Itu I care about lingkungan. I care. Aku peduli terkait dengan lingkungan gitu. Jadi advokasiku ini tentunya nantinya aku juga akan bawa ke nasional juga gitu. Jadi udah program kerja itu sudah aku jalankan. Contohnya ya beberapa program kerja, yaitu pertama aku pernah membagikan tumbler sama tote bag secara gratis, itu ada di Surabaya bersama partnerku yang winner yang perempuan juga. Kemudian aku juga pernah membagikan bibit tanaman sebanyak 30 bibit. Itu campuran sih, nggak satu macam aja, jadi itu banyak 30 bibit, dan itu aku bagikan secara gratis juga, untuk gunanya itu untuk penghijauan juga dan tentunya bisa menghasilkan oksigen dari tanaman tersebut gitu. Kemudian aku juga memberikan informasi terkait dengan lingkungan di media sosial aku juga dan lain sebagainya, dengan penggunaan tadi juga tote bag dan lain sebagainya gitu. Proker yang menurut
kakak paling istimewa itu apa deh? Program paling istimewa ya, tentunya aku sih paling seneng bagi-bagi bibit tanaman karena dari apa ya masyarakat yang aku kasih itu mereka tuh pada insightful gitu loh, kayak excited kalau aku tuh kalau misalkan aku tuh bagi-bagi tanaman secara gratis mau dong mau gitu, dan itu ibu-ibu semua rata-rata gitu, dan kayak ternyata di salah satu desa desa daerah ya atau wilayah di Surabaya itu di kampung di salah satu wilayah mereka tuh emang sudah menerapkan pohon, maksudnya kayak penghijauan gitu. Nah, ketika aku memberikan suatu tanaman atau bibit itu, jadi mereka kayak seneng gitu. Jadi aku diterima baik gitu loh dari kampung tersebut gitu. Jadi itu seru banget sih, itu pengalaman yang luar biasa menurutku. Jadi gitu. ada feedbacknya. Betul gitu sekali. Ya. Nah, ini kakak sendiri udah sering terlibat kayak penyuluhan tentang lingkungan atau sosialisasi lingkungan itu suka terlibat ya? Kalau terkait dengan hal tersebut, aku tentunya suka terlibat dan pernah terlibat juga, yang dimana waktu itu dari World Clean Up Day namanya, salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemuda di Malang itu terkait dengan lingkungan. Itu kita juga diajak sebagai duta lingkungan untuk membersihkan sungai, yang salah satu sungai yang ada di Malang seperti itu. Dan itu gak cuman dari pihak yang mengadakan dan duta lingkungan saja, tapi itu ada dari Bapeda juga, ada dari BEM juga, BEM Universitas Brawijaya yang di Malang, kemudian dari warga masyarakat sekitar juga, dan TNI, Polri dan lain sebagainya itu juga ikut terjun langsung ke lapangan gitu. Jadi kita seru-seruan bareng dan kita mempunyai relasi tentunya, dan kita juga bisa kenal gitu. Oh, ini dari ini gitu. Rame, seru sih. Seru pol pokoknya. Kak, kalau misalnya di depan kakak nih ada orang yang nggak taat aturan lingkungan gitu, buang sampah sembarangan, itu kakak mau apain? Aduh, nggak mungkin ya kayak aku jewer tiba-tiba gitu. Jadi paling aku kasih ini sih sosialisasi gitu. Pertama kan kita nggak bisa ya kalau misalkan kamu nih buang sampah sembarangan depanku, terus aku tiba-tiba marahin padahal kita nggak kenal dan sebagainya gitu. Nah, aku sebagai duta lingkungan tentunya aku akan memberikan sosialisasi ke kamu bahwasannya untuk sampah yang kamu buang ini tuh tidak baik. Maksudnya buang sembarangan gitu loh. Harusnya kamu juga harus bisa memilah sampah itu dengan baik, yaitu sampah organik maupun anorganik. Tentunya dengan cara aku bersosialisasi ke masyarakat yang membuang sampah tersebut, itu kan jadi menambah insight juga buat si pelaku ini kan yang membuang sampah maksudnya. Jadi sama-sama tahu, dan akunya juga enak gitu loh untuk memberikan informasi terkait dengan lingkungan kepada masyarakat tersebut gitu. Kalau misalnya masih aja kayak keras kepala gitu, itu kakak biarin aja apa bakal kakak kasih saran lagi gitu? Sebenarnya kita nggak bisa ngebiarin seseorang itu melakukan perlakuan negatif ya, itu sama aja ya. Jadi kalau misalkan kita biarkan, otomatis kan kita juga nggak sadar akan lingkungan gitu. Jadi mau nggak mau kita harus memberikan perlahan terkait dengan apa yang nantinya kita akan lakukan ke masyarakat gitu. Contohnya misalkan mereka buang sampah sembarangan gitu. Ya udah, kalau kita pertama nggak bisa kasih sosialisasi gitu, maksudnya nggak masuk ke masyarakat tersebut, tentunya dari kitanya sendiri untuk memberikan contoh yang baik di depan masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan emang ada sampah dan emang di depan mereka di masyarakat itu nggak aware terkait dengan lingkungan, ya udah dari kitanya aja sendiri. Pastikan dari mereka juga sadar gitu. Oh, malu ya, maksudnya malu sendiri gitu loh. Oh, ini aja sadar akan lingkungan gitu. Oh, ini aja buang sampah aja tuh di tempatnya, nggak sembarangan dan lain sebagainya. Pastikan dari hal tersebut, dari masyarakat itu atau teman kita sendiri kan juga akan sadar gitu loh gitu. Jadi kita tuh nggak bisa maksa seseorang untuk bisa hari itu pada saat itu juga untuk berlaku yang kita inginkan gitu. Kita butuh proses untuk memberikan hal yang baik, hal yang positif kepada teman atau masyarakat di sekeliling kita gitu. Kak, lingkungan kita ini kan nggak seimbang ya, kayak ada yang kotor banget, terus ada yang bersih banget. Itu cara kakak sebagai duta lingkungan buat menyeimbangkan itu gimana, Kak?
Oke, jadi keseimbangan lingkungan itu kan juga penting ya. Jadi mana kita juga harus punya contohnya tempat sampah yang baik juga, yang bisa dibagi gitu loh. Maksudnya kayak sampah organik, anorganik dan lain sebagainya, sampah residu juga dan lain sebagainya gitu. Jadi dari kita sebagai duta lingkungan juga harus bisa bekerja sama nih sama contohnya masyarakat ataupun kampus ataupun perusahaan dan lain sebagainya, bahwasannya kita nantinya bisa contohnya tadi menyediakan tempat sampah di setiap sudut tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk membuang sampah itu sendiri. Kemudian kita juga bisa kerja sama misalkan DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup di salah satu kota atau kabupaten yang ada untuk memberikan kegiatan yang positif gitu loh. Dengan hal tersebut kan tentunya kita juga bisa berdampak ke masyarakat juga. Nah masyarakat itu kan pasti akan sadar, oh gini ya untuk lingkungan ya, oh aku kayaknya seru nih untuk kegiatan lingkungan tersebut gitu. Jadi kan dengan hal tersebut keseimbangan lingkungan yang ada di sekeliling kita pun itu juga akan terbantu dari kita sendiri gitu. Jadinya ya jadi nanti tuh kayak bakal nyaman, bersih, asri juga untuk keseimbangan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan juga tentunya harus ada air bersih juga ya yang ada di lingkungan kita gitu. Tadi aku dengar kakak bilang mention sampah residu. Siapa tahu Sobat Brawijayans ada yang belum paham sampah residu itu apa ya Kak? Oke, jadi kalau organik itu kan kalau sampah makanan ya yang sudah tidak dimakan kemudian dibuang gitu kan. Nah kemudian untuk sampah anorganik itu seperti botol plastik dan lain sebagainya. Nah kalau sampah residu itu seperti ini baterai, kemudian baterai, terus aki-aki yang dari motor-motor gitu juga. Nah itu tuh termasuk sampah residu, dan itu kalau kita buang juga ke sembarangan gitu ya ke sungai, itu akan menyebabkan bahaya juga gitu loh gitu sih. Jadi iya betul sekali gitu. Oke, kakak ada kata-kata terakhir nggak gitu sebelum ini ditutup untuk Sobat Brawijayans di rumah? Oke, jadi untuk teman-teman semua baik yang ada di sini maupun di rumah, kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi Z ya, yang dimana kita harus sadar akan pentingnya lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita harus sadar sebagai generasi muda yang nantinya kita akan melanjutkan tongkat estafet di lingkungan maupun di dunia ini pun juga harus sadar sekecil apapun lingkungan yang ada di sekitar kalian, itu harus sadar gitu loh bahwasannya lingkungan itu penting untuk kita rawat, kita jaga dan kita lestarikan. Karena kalau kita tidak aware terkait dengan hal tersebut, tentunya lingkungan akan berdampak buruk kepada kita. Jadi kita jaga lingkungan, lingkungan jaga kita gitu. Kita dari diplomasi ada sedikit kenang-kenangan buat kakak. Oh iya, oke. Wah, terima kasih banyak. Oke, Sobat Brawijayans, kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih buat Kak Ica Terima kasih yang kembali. udah datang dan mau membagi informasinya. Terus terima kasih buat Sobat Brawijayans. Sampai jumpa di lain hari, di lain waktu. Dadah. Terima kasih. Oke.